Imbas alami kerugian besar-besaran di Gaza, Netanyahu bersumpah akan lanjutkan perang sampai Israel meraih kemenangan total. Dikutip dari Tribun News pada 25 Desember, kabar itu diungkap Perdana Menteri Israel tersebut dalam rapat kabinetnya. Netanyahu mengatakan bahwa pertempuran di Gaza kali ini sulit, bahkan disebutnya sangat sulit. Tak sebatas itu, Netanyahu menyebut bahwa perang kali ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Israel. Namun walaupun begitu, ia merasa tak ada jalan atau pilihan lain selain untuk terus melanjutkan perjuangan. Dalam pesan video berikutnya, Netanyahu menyerukan sumpahnya. Ia menyatakan bahwa pasukannya akan terus menyerang dan memperluas operasi militer di Gaza sampai mencapai kemenangan total atas Hamas. Upaya itu dilakukan Israel guna melindungi nyawa pejuang mereka. Sebagai informasi akhir, militer Israel mengatakan 10 pasukannya telah tewas dalam sehari terakhir. Jumlah itu menyusul 5 korban tewas lainnya pada hari sebelumnya. Disebut jumlah itu menunjukkan kekalahan terburuk selama 2 hari terakhir sejak awal November 2023. Kapal tanker Israel dan negara barat menjadi target sah bagi Houthi Yaman di Laut Merah. Di satu sisi, Houthi bak memberikan keuntungan besar dengan membiarkan kapal tanker Rusia menyeberang di Laut Merah. Dikutip dari Tribun News pada 25 Desember, pengaruh barat di Laut Merah disebut makin lemah, sedangkan Rusia justru semakin kuat. Serangan Houthi di Laut Merah terhadap kapal yang terafiliasi dengan Israel membuat Barat menderita. Lantaran sebelumnya pemimpin Houthi mengaku upaya itu dilakukan sebagai pembalasan atas kekejaman Israel di Gaza. Dikutip dari Russian Today, tak hanya menargetkan kapal Israel, tapi Houthi juga targetkan kapal negara-negara barat. Sehingga kapal-kapal itu terpaksa menempuh jalur lain, yaitu dengan mengelilingi Afrika. Imbasnya Eropa kini menghadapi dampak ekonomi lantaran waktu perjalanan menjadi lebih lama dan mahal. Sementara itu, semakin banyak kapal tanker Rusia yang berlayar di Laut Merah dalam perjalanannya menuju ke Asia. Dikutip dari Cradle, Houthi dilaporkan membiarkan kapal tanker Rusia, Arab Saudi, dan Irak menyeberang di Laut Merah. Media Rusia mengklaim Houthi telah mengizinkan kapal Rusia untuk melewati perairan itu dengan dukungan warga Arab ke Hamas disebut mulai meningkat. Bahkan sebut internal Israel lemah dan bisa kalah telak. Dikutip dari Tribun News pada 25 Desember, disebut begitu lantaran melihat dari hasil survei terbaru. Survei itu menunjukkan mayoritas warga Arab menolak normalisasi hubungan antara negaranya dengan Israel. Sehingga turut didapati fakta bahwa dukungan warga Arab terhadap kelompok Hamas di Gaza semakin meningkat. Sumber menuliskan bahwa mayoritas warga Arab merespons bahwa Hamas pada kenyataannya tidak membunuh warga sipil. Disebut bahwa hanya 16% warga Arab yang meyakini Hamas harus menghentikan upayanya melenyapkan Israel dan menerima solusi dua negara. Di samping itu, sebanyak 87% responden lain memberikan respon dengan meyakini peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan melihat peristiwa belakangan ini memperlihatkan bahwa Israel sangat lemah dan mengalami perpecahan internal. Menurut responden tersebut, Israel disebut kelak akan bisa dikalahkan oleh Hamas.
Sebagai informasi akhir, sumber lain menuliskan bahwa hasil survei itu menunjukkan adanya tantangan besar bagi pemerintahan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Amerika Serikat disebut akan makin susah mendesak Arab Saudi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pengamat politik di Inggris bocorkan lawan kuat Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain itu, ia bahkan sudah membocorkan bahwa lawan kuat tersebut telah melancarkan serangan rudal ke Israel. Dikutip dari Tribun News pada 25 Desember, pengamat politik itu bernama Robert Inlakesh dari London, Inggris. Disebut bahwa lawan kuat Israel dan Amerika Serikat adalah kelompok Houthi di Yaman. Mereka kini telah menyatakan dukungan kepada Hamas dengan ikut campur dalam perang dengan Israel. Dalam tulisannya di Russian Today 23 Desember kemarin, Inlakesh menyatakan Houthi telah melancarkan rudal balistik dan rudal penjelajah ke arah Israel. Tak sebatas itu, Houthi juga mencegah kapal-kapal Israel melewati Laut Merah. Bahkan juga mengumumkan adanya penutupan rute bagi mereka ke pelabuhan Eilat. Imbasnya, aktivitas di Eilat anjlok hingga 85%. Di tengah sepak terjang Houthi tersebut, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin melawat ke Timur Tengah, tujuannya untuk mengumumkan adanya satuan tugas Angkatan Laut yang dikerahkan ke Laut Merah. Inlakesh mengatakan keberadaan Satgas itu merupakan bentuk intervensi Amerika Serikat dengan tujuan melengsarkan Houthi dari kekuasaannya di Yaman. Padahal sebelumnya Barat meremehkan Houthi dengan menyebutnya sebagai pemberontak yang didukung Iran. Bahkan selama bertahun-tahun, Barat berusaha membuat narasi bahwa Houthi bukanlah kelompok kuat. Namun, pembentukan koalisi Angkatan Laut yang baru saja diprakarsai oleh Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa Houthi adalah kelompok kuat di Timur Tengah dan bisa menjadi ancaman nyata bagi mereka. Hamas puji umat Kristen Palestina yang merayakan Natal 2023 dengan sederhana tanpa gemerlap lampu. Hamas menyebut dalam pernyataannya mengatakan bahwa umat Kristen Palestina bersatu dengan rakyat di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 25 Desember, Hamas mengaku mereka menghargai posisi umat Kristiani di Palestina yang membatasi perayaan Natal 2023. Pernyataan Hamas tertulis bahwa hari libur umat Kristen Palestina tahun ini datang di tengah berlanjutnya agresi. Agresi fasis yang dilancarkan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap seluruh komponen rakyat Palestina. Lanjut dalam pernyataan, disebut bahwa serangan Israel brutal menargetkan semua tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Sehingga umat Kristen di Palestina bersatu dengan rakyat di jalur Gaza lantaran sama-sama menjadi sasaran agresi brutal Israel. Menurut Hamas, keputusan untuk merayakan Natal 2023 dengan sederhana membuktikan sebuah penegasan di mana masyarakat Palestina, baik Muslim maupun Kristen, bersatu dalam jalur ketahanan, menjaga identitas dan melindungi kesucian Islam dan Kristen. Sebagai informasi tambahan saja, perang Israel-Hamas kini telah menewaskan sedikitnya 20.424 warga Palestina. Terjadi protes pro-Palestina massal di ibu kota Maroko, Rabat, pada 24 Desember kemarin. Tujuannya untuk menyerukan diakhirinya perang segera dan menolak normalisasi hubungan pemerintah Maroko-Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 25 Desember, aksi protes itu diketahui dihadiri hingga ribuan pengunjuk rasa.
Dalam aksinya mereka mengibarkan spanduk bertuliskan slogan-slogan untuk menyelamatkan Gaza dan membebaskan Palestina. Serta ada pula kecaman lainnya atas penghancuran rumah sakit di Gaza dan pembangunan pemukiman Israel di tepi barat. Pengunjuk rasa juga menunjukkan dukungan eksplisit terhadap perlawanan Palestina, seolah berbicara kepada Amerika Serikat menuduh pemerintahan mereka melakukan genosida di Gaza. Sebagai informasi akhir, perjanjian normalisasi antara rezim pendudukan Israel dan Maroko ditandatangani pada Desember 2020 di bawah pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Salah satu komponen penting dari perjanjian itu adalah bahwa Washington mendeklarasikan Sahara Barat sebagai bagian dari Maroko yang telah diratifikasi oleh Trump. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.